Halo Sobat Prima Plasindo, Anda pasti sudah banyak mendengar tentang kapal kargo yang terjebak di terusan Suez, memblokir akses ratusan kapal kargo lainnya, membuat macet jalur distribusi global. Banyak yang memperkirakan ini akan memberikan banyak dampak pengaruh pada perdagangan dunia, termasuk pada industri minyak dan plastik. Tapi malah setelah jalur terusan Suez berhasil dibersihkan dan lancar, harga minyak malah dilaporkan jatuh. Bahkan selama kemacetan ini pun, kenaikannya bisa dibilang tidak signifikan. Kok bisa? Bukannya ini harusnya melejitkan harga minyak? Lantas, bagaimana hubungannya dengan harga bahan baku plastik? Banyak bahan baku plastik impor kan juga pakai kargo laut dan pasti banyak tertahan. Kita akan bahas bersama dalam video kali ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan informasi inspiratif dan berita terhangat seputar industri plastik. Sobat Prima Plasindo pasti sudah banyak mendengar berita kapal kargo yang stuck di kanal terusan Suez. Kapal kargo yang bernama The Ever Given ini adalah kapal kargo berbobot 220.000 ton dengan kapasitas total sekitar 20.000 kontainer yang katanya pada saat melintas di kanal terusan Suez diterpa angin yang cukup kencang sehingga membuat kapal menjadi miring dan tersangkut memblok jalur perlintasan kanal tersebut. Padahal ini adalah perlintasan yang sangat penting yang dilalui oleh sekitar 12% dari jalur kargo global dan dilewati oleh sekitar 50 kapal kargo per harinya. Berbagai macam cara sudah dikerahkan, termasuk dengan tugboat dan mesin ekskavator untuk menggali bagian kapal yang tersangkut dan membantu kapal The Ever Given keluar dari posisi stucknya sejak Selasa tanggal 23 Maret 2021 lalu. Banyak yang berpikir bahwa proses pembebasan kapal The Ever Given ini akan makan waktu berminggu-minggu, karena takutnya ada bagian kapal yang rusak sehingga mempersulit prosesnya. Beberapa analis ekonomi juga sudah menyampaikan bahwa kalau sampah ini tertahan sampai hitungan minggu, ini akan memberikan dampak masif pada perekonomian global, meroketkan biaya kargo, meningkatkan harga-harga komoditas energi termasuk minyak, dan bukannya tidak mungkin berefek besar pada inflasi global besar-besaran. Ini akan menjadi tambahan pukulan telak dan keras pada global supply chain setelah setahun kemarin babak belur akibat banyaknya keterlambatan pengiriman, langkanya kontainer, dan tekanan tarif harga sepanjang pandemi. Tidak hanya pada industri pelayaran dan kargo, terblokirnya terusan Suez ini akan berdampak juga pada berbagai macam industri yang bisa jadi meroketkan banyak harga barang termasuk bahan baku plastik. Karena terusan Suez ini adalah kanal buatan sepanjang 120 mil yang menghubungkan sisi timur dan barat perekonomian global dan dilewati oleh sekitar 20.000 kapal kargo sepanjang tahunnya. Kalau sampai terusan Suez ini tidak ada, maka kapal-kapal tersebut akan harus memutar jauh ke selatan memutari benua Afrika sebelum bisa sampai ke negara-negara barat. Berefek besar pada waktu pengiriman dan juga bahan bakar kapal, mengingat penambahan waktu pelayarannya bisa bertambah sekitar 2 minggu. Semakin lama terusan Suez ini tertahan, maka jalur distribusi Eropa-Asia juga akan semakin terdampak menurut banyak analis. Tapi seperti apa dampak nyatanya pada harga minyak dunia? Sejak awal insiden, harga minyak dunia sempat meningkat beberapa poin ke angka $64,41 per barel, meskipun kemudian peningkatannya rada tertahan. Karena saat ini, sekitar 5-10% minyak dunia didistribusikan dengan melewati terusan Suez. Sehingga setiap harinya, jalur ini terblokir, akan mendelay pengiriman sekitar 3-5 juta barel minyak per harinya. Tidak hanya minyak mentah, jalur ini juga digunakan untuk mendistribusikan sekitar 8% liquefied natural gas alias LNG, dan gangguan seperti ini jika berkepanjangan akan sangat mempengaruhi arus pasar Eropa. Nah, luar biasanya hanya dibutuhkan waktu sekitar seminggu saja untuk membebaskan kapal Ever Given dari posisinya yang memblok kanal. Sehingga hari Senin tanggal 29 Maret 2021 kemarin, terusan Suez kembali dibuka dan kapal-kapal mulai dapat melintas kembali. Pada saat yang bersamaan, harga minyak dunia langsung turun ke angka $63,90 per barel tanpa menunggu lama. Kalau kita perhatikan, fluktuasi harga minyak tidak terlalu besar, kenaikannya tidak terlalu tinggi, dan segera setelah jalur kargo lancar, harganya langsung turun. Kenapa bisa begitu?
Bukannya delay selama seminggu ini justru harusnya memberikan dampak besar pada harga minyak? Walau banyak yang berpikir seperti itu, banyak yang pikir harga minyak akan tembus $70 lagi seperti yang lalu. Tapi ternyata efeknya tidak sebesar itu. Hal ini disebabkan oleh pasokan global yang masih mencukupi di banyak negara, didorong oleh lemahnya permintaan di bidang energi, sehingga pasokan lokal yang masih ada cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar. Dan disrupsi akibat terbloknya terusan Suez ini tidak memberikan dampak yang terlalu besar akan harga minyak secara global. Selain itu, banyak pelaku pasar juga sudah sadar akan ketidakstabilan pasokan minyak dari Timur Tengah sejak serangan milisi Yaman ke Arab Saudi beberapa waktu lalu. Sehingga banyak dari mereka yang sudah mengambil langkah antisipasi kalau terjadi lagi insiden yang mempengaruhi kestabilan pasokan minyak. Walau begitu, insiden ini cukup memberikan angin segar juga kepada OPEC Plus yang memang sedang berupaya mendongkrak harga minyak dunia. Bahkan setelah ini pun, OPEC Plus masih tetap akan berpegang pada keputusan pembatasan produksi mereka demi menjaga kestabilan harga minyak. Kalau harga minyak tidak terlalu berpengaruh, bagaimana dengan harga bahan baku plastik? Insiden Suez ini jelas memberikan dampak pada keterbatasan pasokan bahan baku plastik yang sebelumnya sudah dalam kondisi parah, terutama PVC, PS, dan ABS. Keterbatasan bahan baku PVC di berbagai negara di Asia Tenggara terus mendorong kenaikan harga yang signifikan, sehingga banyak distributor yang khawatir dengan penawaran yang mereka terima yang harganya semakin tinggi. Sementara di sisi lain, para pembeli juga sudah menunjukkan resistensi yang kuat akan kenaikan harga yang ada. Taiwan contohnya, baru-baru ini menaikkan penawarannya pada bulan April sebesar $300 per ton, yang merupakan kenaikan harga bulanan ke-11 yang berturut-turut. Kenaikan ini dilaporkan dipicu oleh maintenance beberapa pabrik produsen di Asia, dalamnya gangguan jalur distribusi kargo, permintaan yang tinggi dari India, serta peningkatan kegiatan konstruksi di China selepas musim dingin. Para produsen bahan baku PVC di Indonesia sendiri pun meniru langkah Taiwan ini dengan menaikkan juga penawaran mereka untuk pasar Malaysia dan Singapura sebesar $250-280 per ton. Sementara produsen Thailand dilaporkan menaikkan harga penawarannya sampai sebesar $315-325 per ton untuk bulan April. Sehingga harga impor PVC total dilaporkan naik sebesar 6% minggu ini ke rekor harga tertinggi yang baru, yaitu $1.580 per ton CIF SEA. Dengan harga domestik di Thailand dilaporkan naik 16% menjadi $1.549 per ton, dan harga domestik Vietnam naik lebih tinggi lagi, 26% menjadi $1.820 per ton. Bagaimana tanggapan dari sisi pembeli? Dengan harga setinggi itu, banyak pembeli mengaku tidak tertarik untuk membeli karena harganya tidak akan bisa diterima konsumen akhir. Bisa jadi, pada akhirnya banyak pabrik yang akan mengurangi atau bahkan menghentikan proses produksi mereka, walaupun ada beberapa juga yang terdengar berencana untuk mengganti bahan PVC tersebut dengan pipa HDPE. Tidak hanya di Asia, di wilayah Eropa pun para pembelinya menunjukkan resistensi yang cukup besar pada kenaikan harga PS. Para pembeli bahan baku PS nampaknya kelelahan di tengah lonjakan harga yang meroket setelah mencapai rekor tertinggi kembali spotnya sekitar €500 per ton. Mau tidak mau, para pembeli tetap menyerap pasokan dengan harga yang tinggi tersebut sambil mencerminkan pelonjakan harga bahan baku tersebut ke harga produk akhir mereka. Tapi banyak distributor memilih untuk tidak menimbun pasokan siap kirim terlalu banyak sekarang ini. Karena walaupun harganya cukup tinggi, tapi resistensi yang ditunjukkan pembeli cukup mengkhawatirkan. Di sisi lain, ABS nampaknya tidak terdampak. Walaupun masalahnya masih saja seputar kekurangan pasokan yang parah dan harga yang tinggi. Kenaikan harga yang tinggi ini tidak mencegah para pembeli untuk menyerap pasokan yang ada, karena ada permintaan yang cukup tinggi di sektor peralatan dan otomotif, sehingga banyak distributor masih mengupayakan ketersediaan pasokan ABS baik di Eropa maupun Asia. Apakah tren ini akan naik terus ke depannya? Hal ini masih diperdebatkan oleh banyak pelaku pasar. Tidak sedikit yang khawatir kalau ada kenaikan yang terlalu tajam lagi ke depannya, maka perdagangan bisa jadi terhenti. Makanya, hal ini membuat banyak pelaku pasar jadi waspada. Bagaimana menurut Sobat Prima Plastindu sendiri? Apakah menurut Anda, insiden di Suez ini akan memberikan dampak besar pada bahan baku plastik? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar di bawah, dan like video ini jika Anda menyukainya. Serta share juga ke teman, saudara, atau teman bisnis Anda.
Jangan lupa juga untuk subscribe agar Anda tidak ketinggalan lagi video-video terbaru dari kami.